Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan melakukan coaching menggunakan jalur Tirta. Saya sebagai coach dan Bu Lulu sebagai coachee. Selamat siang Bu Lulu. Selamat siang Bu Titi. Saya sudah mendengar kemarin Bu Ya, Lulu Bu. dalam rapat mengajukan tambahan ekstrakurikuler yaitu polisi cilik ya Bu Lulu ya. Iya, benar Bu Titi. Bisa ceritakan lebih rinci mengenai masalah yang Ibu hadapi terkait ekstrakurikuler polisi cilik atau pocil yang akan dilaksanakan di sekolah yang Ibu Lulu rencanakan kemarin. Jadi begini Bu Titi, karena ini adalah tahun ajaran baru, jadi saya itu menginginkan sekolah itu punya sesuatu atau progres yang baru. Jadi saya itu mengajukan apa ya namanya program baru untuk ekstrakurikuler di sekolah saya itu yaitu polisi cilik Bu. Nah, akan tetapi ada beberapa teman sejawat yang tidak setuju dengan ekstrakurikuler Pocil ini. Nah, kalau kepala sekolah sih alhamdulillah Bu Titi, beliau sangat antusias gitu, sangat mendukung gitu, setuju, ya udah Bu, ayo lakukan. Akan tetapi kemarin itu waktu rapat kerja, nah ada beberapa rekan sejawat saya tuh nggak setuju gitu. Jadi mereka itu berpikir bahwa program Pocil ini tidak relevan dan hanya membebani siswa. Nah, kemudian mereka juga bilang bahwa kan udah ada ekstrakurikuler pramuka katanya. Ekstrakurikuler pramuka kan materinya sama aja, kayak baris berbaris seperti itu. Nah, padahal tujuan saya adalah yang pertama adalah menarik minat orang tua agar menyekolahkan anak-anak mereka itu di sini gitu, di sekolah kami. Nah, kita tahu ya di saya ini atau di kampung saya ini sekolah itu bersaing Bu Titi. Negeri aja ada 4 ya, belum swastanya. Jadi saya berpikir ya kita untuk lebih banyak siswa yang masuk ke sekolah kita itu ya dengan ada terobosan begitu, ada sesuatu hal baru di sekolah tersebut. Nah, hal inilah Bu Titi yang menjadi keresahan saya gitu. Jadi kepikiran gitu. Maksudnya kan memang yang namanya beda kepala itu pasti kan berbeda gitu kan pemahamannya. Akan tetapi saya kepingin gitu mereka itu suatu saat gitu sadar pemikirannya tuh berubah seperti itu Bu Titi. Ya, ya, ya. Jadi tujuan utama Ibu adalah meningkatkan minat orang tua terhadap sekolah Bu Lulu dengan menawarkan program yang unik ya dan menarik yaitu Pocil atau polisi cilik yang menurut Bu Lulu juga ya betul ya bisa meningkatkan kedisiplinan ya Bu Lulu. Betul, Bu. Membangunkan keterampilan sosial siswa ya. Benar begitu Bu Lulu? Benar sekali Bu Titi. Jadi itulah tujuan utama saya sebenarnya Bu Titi. Jadi ya maksudnya kita tuh nggak ada di situasi yang nyaman aja begitu aja ekstrakurikuler ya udah ada pramuka pramuka saja. Jadi saya menginginkan seperti itu Bu tujuan saya. Iya ya. Bagus sih Bu Lulu. Bagus sekali ya. Sekarang
apa sih alasan utama dan kekhawatiran mereka tidak setuju dengan program Pocil ini ya Bu Lulu? Jadi beberapa dari mereka ini merasa bahwa program Pocil ini tidak relevan Bu dengan kurikulum akademik. Terus kemudian yang kedua mereka khawatir katanya bahwa siswa akan terlalu terbebani karena kan memang Bu yang namanya polisi cilik ini kita kan memerlukan kostum, baju yang seragam seperti itu, Bu. Terus satu lagi, jadi ada yang merasa program Pocil ini tidak akan menarik bagi siswa atau orang tua. Jadi pesimis duluan gitu loh, Bu Titi. Gitu. Jadi bukannya semangat, malah pesimis mereka gitu. Iya. Saya mengerti Bu Lulu yang Ibu Lulu ceritakan. Jadi ada 3 kekhawatiran di sini ya. Ya. Pertama, relevansinya dengan kurikulum. Ya. Yang kedua, potensi beban tambahan bagi siswa. Serta tadi ketidakpastian mengenai daya tarik program ini bagi siswa dan orang tua, gitu ya? Iya, benar. Baik. Bagaimana kalau kita sekarang membuat rencana aksi untuk mengatasi kekhawatiran tadi? Apa sih kira-kira ya Bu Lulu yang bisa kita lakukan untuk menjelaskan relevansi program Pocil ini dengan kurikulum akademik? Nah, saya sih berencana begini ya Bu ya. Jadi saya akan menyiapkan presentasi yang menjelaskan bagaimana program ini dapat mendukung pengembangan keterampilan non-akademik buat siswa yang sangat penting. Jadi seperti kayak disiplin, kerjasama tim, dan keterampilan sosial. Jadi seperti itu Bu rencana saya gitu. Bagus ya. Jadi akan meyakinkan kepada mereka bahwa program Pocil ini itu mendukung pengembangan keterampilan non akademik ya, seperti disiplin, kerjasama, keterampilan sosial dan lain-lain. Bagus itu dulu. Iya, kalau untuk kekhawatiran tentang beban tambahan, bagaimana jika kita menunjukkan program ini bisa dijalankan tanpa mengganggu waktu belajar siswa? Bagaimana? Jadi saya akan menyusun jadwal gitu ya Bu untuk anak-anak. Jadi kita akan melakukan atau kegiatan ekstrakurikuler Pocil ini dilakukan di luar jam pelajaran utama, Bu. Jadi mungkin kegiatan ekstrakurikuler mingguan, ringan aja gitu. Kamu juga kan mingguan juga. Dan saya berencana program ekstrakurikuler Pocil juga sama. Jadi mingguan juga gitu. Misalnya waktunya setelah anak-anak belajar ya. Ya, biasanya kita kan yang sudah berjalan itu untuk pramuka itu kan setiap Sabtu sore, Bu. Jadi saya sih berencana misalkan kalau untuk Pocil ini di hari Jumatnya. Jadi saya sih tidak mau mengganggu hari libur anak gitu di minggu gitu, tidak. Jadi saya berencana di hari Jumat sore gitu, seperti itu, Bu. Jadi di sini kalau untuk pramuka itu kan hari Sabtu sore ya. Nah, itu seluruh anak. Dan yang Pocil hari Jumat juga seluruh anak. Jadi tidak yang minat ke pramuka saja atau yang minat ke Pocil saja. Bukan seperti itu ya Bu konsepnya. Sementara ini kami di sekolah itu menyelenggarakan ekstrakurikuler itu wajib semua Bu. Tapi tidak dari kelas 1 dan kelas 2 Bu. Kita mulainya dari kelas 3, 4, 5, 6 gitu seperti itu.
Ya, bagus Bu Lulu. Yang penting kan sudah mantap, sudah tergambar programnya, jadwalnya dan sebagainya, itu udah bagus sekali. Kemudian bagaimana tadi permasalahan yang ketiga, yaitu untuk menunjukkan daya tarik program ini bagi siswa dan orang tua. Apakah Bu Lulu bisa mengumpulkan testimoni atau studi kasus dari sekolah lain yang telah menjalankan program serupa dengan sukses? Waduh, ide bagus tuh Bu Titi. Ya, saya juga bersependapat ya. Jadi saya akan mencari informasi dan mungkin mengundang perwakilan dari sekolah lain nih Bu Titi untuk berbagi pengalaman mereka. Nah, yang terdekat juga kita sudah ada tuh juara tingkat provinsi Bu untuk Kocil. Kebetulan dulu kepala sekolah saya itu memegang sekolah itu gitu. Jadi makanya kepala sekolah saya kan kemarin saya waktu mengajukan ekstrakurikuler Pocil ini kan dia menyambutnya dengan antusias gitu, mendukung karena dia berpengalaman juga gitu, seperti itu Bu. Bagus, bagus sekali. Bahkan Bu Lulu sudah punya gambaran untuk sekolah lain mana yang bisa dijadikan testimoni. Kalau begitu, mari kita coba siapkan dulu siapa yang akan bertanggung jawab untuk setiap langkah dalam rencana aksi tadi. Siapa sih yang bisa menyiapkan presentasi tentang relevansi program dengan kurikulum akademik? Mungkin saya bisa untuk menyiapkan presentasi tersebut Bu ya, tapi saya juga akan dibantu oleh tim kurikulum dan tim KKG. Di KKG kan kita punya apa ya, tugas dari kurikulum tersebut. Jadi mungkin saya akan meminta bantuan mereka gitu. Ya, jadi kolaborasi. Iya. Bagus. Lalu pertanyaan berikutnya, siapa yang akan menyusun jadwal kegiatan Pocil agar tidak mengganggu waktu belajar siswa? Kira-kira Nah, siapa dulu? Oke. Saya di sekolah punya tim ekstrakurikuler, Bu. Jadi saya akan bekerja sama dengan tim kegiatan ekstrakurikuler sekolah untuk menyusun jadwal yang tepat gitu. Seperti tadi rencana saya di Jumat sore seperti itu, Bu. Oke. Lalu siapa yang akan mencari informasi dan menghubungi sekolah lain tadi itu untuk mendapatkan testimoni atau studi kasus? Oke, karena memang ya yang tidak setuju kan ini cuma beberapa orang ya Bu Titi, jadi mayoritas sih setuju gitu kan. Jadi saya akan meminta salah satu rekan yang memang mendukung program ini untuk melakukan riset dan mengatur pertemuan dengan perwakilan dari sekolah lain gitu, seperti itu. Bagus, bagus. Mantap dulu. Jadi kita dari hasil pembicaraan tadi berarti sudah punya rencana yang jelas dengan tanggung jawab yang terdefinisi. Kapan sih kita bisa mengadakan pertemuan berikutnya? Saya penasaran sekali nih untuk melihat ulang kemajuan dan bisa membahas langkah-langkah selanjutnya. Nah, kita bisa mengaturnya Bu Titi ya. Maksudnya Bu Titi ada luangnya kapan, saya ada luangnya kapan. Jadi kalau bisa sih 2 minggu ke depan ya Bu Titi. Jadi setelah semua tugas ini diselesaikan gitu. Baik, saya tunggu dulu kabarnya. Kita tentukan tanggalnya barangkali biar untuk memastikan bahwa persiapannya semua berjalan dengan lancar, bisa ditentukan tanggalnya atau ya sudah kita tetapkan saja 2 minggu yang akan datang Bu Lulu ya. Oke, saya yakin Bu Lulu bisa mengatasi rintangan ini semua. Terima kasih Bu Titi. Saya merasa lebih bersemangat Bu Titi dan saya juga merasa percaya diri nih dengan rencana ini. Terima kasih banyak ya Bu Titi ya. Sama-sama Bu Lulu.
untuk selanjutnya kita gantian ya Bu Lulu perannya, Bu Lulu sebagai coach dan saya sebagai coaching. Baik, saya mulai ya Bu Titi ya. Assalamualaikum Bu Titi. Waalaikumsalam Bu Lulu. Apa kabarnya Bu Titi? Alhamdulillah baik. Bu Lulu sehat? Alhamdulillah sehat Bu Titi. Ini Bu Titi, maaf nih ya sebelumnya. Saya mendengar Ibu sedang menghadapi masalah. Bisa diceritakan nggak sih ke saya secara detailnya mengenai masalah yang Ibu hadapi saat ini? Katanya Ibu ingin melakukan pengimbasan atau diseminasi dari program guru penggerak kepada rekan sejawat Ibu. Betul Bu Lulu. Saya kan sedang mengikuti program guru penggerak dan ingin membagikan ilmu serta pengalaman saya kepada rekan sejawat di sekolah. Namun saya lihat tanggapan mereka kurang antusias dan sepertinya mereka tidak tertarik. Saya lihat beberapa juga cuek-cuek saja gitu. Jadi saya merasa resah Bu Lulu. Saya ingin berbagi dengan Bu Lulu, sharing. Begitu Bu Lulu. Oh, jadi tujuan Ibu adalah memastikan bahwa ilmu dan pengalaman Ibu yang sudah didapat dalam pendidikan guru penggerak itu dapat diimbaskan dengan efektif kepada rekan sejawat. Sehingga mereka juga bisa mendapatkan manfaatnya ya. Begitu, benar begitu Bu Titi? Benar sekali Bu Lulu. Saya ingin mereka juga termotivasi dan terinspirasi untuk mengadopsi metode dan pendekatan baru dalam pembelajaran. Ya, saya ingin apa ilmu dan pengetahuan yang saya dapatkan ada manfaatnya di lingkungan saya kerja, gitu Bu Lulu. Oke, sekarang bisa Bu Titi ceritakan apa saja sih faktor yang menyebabkan kurangnya antusias dari rekan-rekan Ibu. Nah, menurut Ibu, apa saja alasan utama mereka tidak tertarik gitu, Bu, dengan program guru penggerak ini? Iya Bu Lulu, jadi saya ada sih mendengar gitu beberapa alasan yang saya dengar dari mereka. Beberapa rekan merasa bahwa mereka itu sudah terlalu sibuk dengan beban kerja saat ini. Ada juga sih yang merasa bahwa program ini tidak relevan dengan kebutuhan mereka. Ah, CGP, guru penggerak gitu, seperti itu. Kemudian ada juga yang mungkin ya saya merasa mereka itu sudah nyaman dengan kondisinya, jadi tidak mau melakukan perubahan sesuai zamannya. Mungkin seperti itu Bu Lulu. Iya, saya mengerti ya Bu Titi ya. Padahal program guru penggerak itu sangat bagus sekali ya. Nah, berarti di sini saya bisa menyimpulkan berarti ya. Jadi ada 3 kekhawatiran utama yang teman sejawat Ibu rasakan. Yang pertama adalah beban kerja yang sudah terlalu banyak. Kemudian yang kedua, perasaan bahwa program ini tidak relevan. Yang ketiga, ketidaknyamanan dengan perubahan. Memang sih kalau berubah itu sulit ya Bu ya. Iya Bu, saya jadi aduh gimana gitu kadang up down gitu, putus Iya. asa semangat lagi, putus asa semangat lagi, makanya saya dulu. Nah, dari cerita Bu Titi ini apa sih sebenarnya yang Ibu inginkan gitu? Maksudnya untuk mengatasi Nah, iya kekhawatiran rekan sejawatnya ini gitu. Apa yang bisa Ibu lakukan untuk menunjukkan bahwa program guru penggerak ini relevan loh dan bermanfaat loh bagi mereka gitu, seperti itu Bu Titi. iya ya apa ya Bu?
Mungkin nanti saya bisa menyiapkan presentasi atau sesi pengimbasan yang menyoroti manfaat konkret dari program guru penggerak dan bagaimana hal itu bisa diterapkan dalam pekerjaan mereka sehari-hari. Seperti bisa juga memberikan contoh kasus sukses dari guru-guru yang sudah menerapkannya. Barangkali itu ya Bu Lulu. Wah, bagus banget, Bu. Iya, saya juga apa ya, berpikir seperti itu gitu ya, berpendapat lah sama Bu Titi gitu. Jadi untuk mengatasi kekhawatiran tentang beban kerja tambahan, eh, bagaimana jika Ibu merancang sesi pengimbasan yang singkat dan padat? Mungkin dalam bentuk lokal karya mingguan yang tidak terlalu memakan waktu gitu, Bu Titi. Ide bagus itu dulu. Jadi nanti ininya yang pengimbasannya yang singkat dan padat saja gitu ya. Terus juga dalam diatur dalam sesi mingguan. Terima kasih Bu Lulu, idenya bagus. Kita akan mengatur sesi yang singkat dan fokus pada satu topik saja saya cukup nanti setiap minggunya sehingga mungkin tidak akan merasa mereka terbebani. Itu Bu Lulu. Oke. Nah, untuk mengurangi ketidaknyamanan dengan perubahan nih Bu, kan banyak nih guru-guru rekan sejawat itu kan nggak mau berubah, udah di zona nyaman saja gitu kan, seperti itu. Nah, bagaimana jika Ibu melibatkan mereka nih? Nih misalkan jadi oh guru atau rekan sejawat yang nyaman-nyaman aja, diem-diem aja, pengennya udah di jalur itu aja. Nah, kita ikut sertakan, kita libatkan dalam proses perencanaan pengimbasan ini. Nah, Ibu bisa memintakan masukan dari mereka-mereka tentang topik apa sih yang mereka ingin pelajari dan bagaimana cara terbaik untuk menyampaikannya gitu, seperti itu deh Bu. Iya, Dicoba. betul Bu Lulu. Saya pikir itu bisa membantu ya. Jadi kita menawarkan kepada mereka topik apa yang ingin dipelajari. Mungkin kalau misalnya agak menyimpang dari CGP yang kita ingin tuju, misalnya nanti diselipin saja dari materi yang mereka pilih, terus kemudian ke materi yang utama itu, tapi secara singkat dan padat semuanya juga, gitu, singkat dan padat, gitu. Kemudian tentang apa namanya topik tadi, ini betul dulu kita bisa minta masukan dari mereka. Saya pikir itu bisa membantu lah. Mungkin mereka akan lebih bisa menerima apa yang materi yang pokok yang akan kita sampaikan gitu. Bagus. Nah, jadi mari Ibu tentukan siapa sih yang akan bertanggung jawab untuk setiap langkah dalam rencana aksi ini. Siapa yang bisa menyiapkan presentasi atau sesi informasi tentang manfaat dari program guru penggerak. Saya kira saya bisa menyiapkan presentasi tersebut dulu, tapi saya akan tetap minta bantuan beberapa rekan yang sudah mendukung program ini. Memang sih di sekolah saya baru saya, tapi saya sudah tahu beberapa orang dari mereka sudah tertarik dan bisa diajak kerjasama. Jadi nanti saya bisa minta bantuan mereka supaya merasa lebih terlibat dan bisa lebih aktif. Begitu. Oke, baik. Nah, siapa yang akan merancang jadwal sesi singkat mingguan dan mengatur topik utama untuk setiap sesi? Nah, ini nih. Biasanya kalau untuk jadwal kan yang tahu akan ada kegiatan apa itu kan kesiswaan, bagian kurikulum, kepala sekolah. Nah, ini nanti saya harus bisa bekerja sama dengan tim tersebut untuk menyusun jadwal yang tepat
Saya pikir seperti itu ya Bu. Jadi Nah, baik. kolaborasi dengan mereka. Oke, baik. Nah, dan siapa yang akan mengumpulkan masukan dari rekan-rekan tentang topik yang ingin mereka pelajari dan cara terbaik untuk menyampaikannya. Jadi kita tahu nih topik yang teman sejawat ini yang mereka inginkan itu kira-kira bagaimana Bu Titi, dari siapa? Nah, kalau untuk ini saya juga bisa minta bantuan beberapa rekan untuk melakukan survei. Jadi bertanya gitu, kira-kira bertanya secara informal lah, tidak formal gitu. Jadi semacam survei untuk mengumpulkan informasi masukan dari mereka. Itu apa sih tema-tema yang ingin mereka ketahui, ingin mereka pelajari gitu. Barangkali itu dulu ya. Oke, baik, hebat sekali Bu. Jadi Ibu itu sudah punya rencana yang jelas, dengan tanggung jawab yang terdefinisi. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa mengadakan pertemuan berikutnya untuk meninjau kemajuan dan membahas langkah-langkah selanjutnya tuh dengan saya? Kira-kira ya, kayaknya 2 minggu ke depan lah Bu Lulu, setelah semua persiapan yang kita rencanakan tadi itu selesai. Kira-kira 2 minggu aja lah ke depan. Oke, baik. Nah, mari kita tentukan tanggalnya, Bu ya. Dikira-kira aja nih. Dan pastikan semua persiapan berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu Titi. Saya yakin Ibu bisa mengatasi tantangan ini dengan sukses. Semangat, Bu Titi. Terima kasih dulu. Saya jadi lebih semangat setelah sharing dengan Bu Lulu. Saya jadi merasa lebih percaya diri nih dengan rencana ini. Mudah-mudahan berhasil Bu Lulu ya. Terima kasih. Amin. Iya, baik Bu Titi. Saya juga mengucapkan terima kasih juga atas waktunya, ya. Mungkin itu saja ya Bu Titi ya.